Oke, tadi sudah sedikit intro, kita langsung masuk aja ya ke materi yang setidaknya harus bisa atau kita pahami bareng-bareng hari ini. Agak disiapkan lagi, mungkin akan ngebul kembali. Ini kita akan bahas tentang providing data for research gap. Jadi apa aja data yang harus kalian cari? Kan kemarin sudah mencari jurnal ya, ternyata sudah di-download semua, itu tolong disimpan, tolong dibikin database sendiri, mana yang tema untuk kependidikan itu ada database jurnalnya sendiri, mana yang KWU, mana juga yang tema administrasi. Jadi kan punya folder isinya itu artikel jurnal. Nah, itu akan sangat berguna ketika nanti kalian menyusun bab 1, bab 2 gitu. Harus disendirikan mulai dari sekarang, harus mulai tertib ketika hunting jurnal karena ini mulai dari sini proses untuk TA dan skripsi akan start begitu. Jadi udah mulai menyusun semua administrasi kelengkapannya termasuk reference atau daftar pustaka. Nah, karena sudah menemukan apa itu jurnal, artikel gitu ya, sudah secara umum saya sudah lihat, sudah cek hasilnya sudah oke, sudah bagus, tapi masih ada yang keliru kuantitatif teman-teman. Ada yang ngambil jurnalnya itu ternyata kuanti ya metodenya. Emang judulnya sih kuali, tapi kalian harus cek di bagian abstraknya, ambil kalimatnya, ini menggunakan metode apa gitu, metode apa. Nah itu masih ada satu kelas tuh mungkin 5 anak, yang kuantitatif dari 3, itu ada yang kuantitatifnya 1 atau kuantitatifnya 2 gitu ya. Nah, nanti untuk yang minggu depan kita masih sama untuk melatih mencari jurnal, tetapi yang jurnal bahasa Inggris ya, yang jurnal asing. Ada juga yang jurnal bahasa Indonesia masih cari juga gitu, masih terus kita asah lagi kemampuan dan sense kita hunting di sini. Lalu sense kedua yang perlu dilatih adalah menganalisis isi jurnalnya. Nanti akan ada kolom-kolom, saya akan pandu ya di akhir materi gimana cara untuk menganalisis artikel yang kira-kira bisa dijadikan sebagai daftar pustaka kita. Nah, kita ini masuk dulu ke variabel penelitian. Akhirnya kalian sudah bisa ya menentukan variabel penelitian, sudah menemukan mana yang masuk ke 3 tema ADP, mana yang pendidikan, mana yang entrepreneurship, dan juga mana yang administration. Ya, sudah paham banget saya lihat, sudah banyak, ada yang hampir lebih dari 10 menemukan variabel. Jadi saya ulang lagi sedikit refresh bahwa variabel itu skala gitu ya, sesuatu yang bisa diukur. Ini merupakan instrumen penelitian yang nanti akan kalian gunakan sebagai ditarik ke dalam judul, bisa diukur gitu ya tipenya atau ciri-cirinya yang dimaksud variabel. Nah, ngukurnya itu dengan cara skala. Nah, skala ini kalau kita pakai Likert gitu ya, Likert ada yang disebut 1, 2, 3, 4, 5 skalanya. 1 tuh kita bilangnya tidak tinggi, kurang tinggi, nanti 2-nya ya netral 3, yang paling tinggi kita kasih nomor 5 gitu ya, skornya di sangat tinggi. Nah, ini kalian harus pahami dulu untuk melogika skala variabel, teman-teman. Misalnya nih, tinggi, cukup tinggi, netral, kurang tinggi, sama baik, tidak baik, misalnya, atau layak, tidak layak. Nah, sekarang kalau memang variabelnya minat. Nah, kalau variabelnya minat, apa logika dari skalanya? Nanti kan ini pasti diuji konsep ya sama dosen pembimbing di awal. Bu, saya mau meneliti tentang minat menjadi guru untuk siswa ADP di sini yang angkatan sekian sampai sekian gitu. Misalnya 3 tahun terakhir, angkatan 3 tahun terakhir, apakah minatnya semakin tinggi atau semakin menurun? Karena melihat tracernya kok banyak yang jadi admin gitu ya, bukan jadi dosen, jadi guru gitu. Nah, kalau seperti ini nanti dosennya akan tanya, pembimbing akan tanya, "Kenapa kamu bisa bilang gitu? Minatnya kenapa?" Nah, otomatis kan harus jelaskan bahwa minatnya itu tinggi, Bu, minatnya kurang tinggi, Bu. Nah, berarti kalau minat itu skalanya adalah tinggi dan tidak tinggi. Nah, kalau minat belajar sama ya, tinggi dan tidak tinggi. Nah, kalau inovasi, inovasi apa nih skalanya? Tinggi atau baik? Kalau menurut Eka Sari, inovasi ada di skala logikanya gimana? Inovasi wirausaha bisa kita katakan, oh ini bagus nih UMKM ini bisa maju, bisa ekspor, bisa impor, berarti dia punya inovasi usahanya apa? Kamu katakan apa? Eee, yang sangat baik, Oke. karena Mhm. dilihat dari hasilnya, hasil inovasi wirausaha udah menghasilkan yang bagus gitu, Bu. Jadi ukurannya menggunakan sangat baik, cukup baik, netral, baik. Ya, betul ya. Oke, good.
Begitu logikanya ya. Kalau inovasi sangat baik melakukan inovasi gitu. Tapi nanti ada juga skalanya bisa jadi inovasinya tinggi, tapi nanti dilihatnya corporate atau ada beberapa konteks yang kita bisa nilai tinggi, rendah, dan baik tidak baik. Nanti dilihat juga. Pelayanan, kalau pelayanan apa? Baik, tidak baik ya logikanya. Jadi pelayanannya sangat baik, sangat kurang. Kalau pelayanan tidak bisa kita pakai skala logika pelayanan tinggi gitu kan tidak mungkin, logikanya nggak masuk ya. Lalu kalau gaya belajarnya baik ya, baik tidak baik, masuknya seperti itu logikanya, tinggi tidak tinggi. Jadi jangan tertukar, jangan misleading untuk secara istilah bahwa variabel ini diukurnya dengan baik atau tinggi atau rendah begitu. Kalau leadership style juga sama ya, baik leadership style-nya sangat baik sekali, sangat kurang sekali, bukan sangat tinggi gitu. Jadi jangan tertukar walaupun itu memang variabel bisa diukur, tetapi untuk istilahnya jangan sampai ketukar-tukar itu teman-teman. Nah, ini mungkin juga harus dipahami bahwa yang kalian cari yang di 3 tema besar itu adalah dependent variable. Jadi harus tahu bedanya. Mungkin nanti di kuantitatif dijelaskan kembali atau di semua penelitian kita harus ngerti bahwa ini adalah jenis variabel apa gitu ya. Ada 2 atau 4 bahkan 4 ya, ada 4 jenis variabel dalam penelitian kita sebutnya. Nah, yang paling umum itu adalah variabel terikat atau dependent yang kita sebut dengan Y. Y inilah yang kalau di kualitatif yang akan diupek-upek gitu ya. Dan bisa jadi sebenarnya dia bukan variabel yang terikat. Kenapa disebut terikat, teman-teman ya? Depend on, misalnya I really depend on you. Aku benar-benar bergantung sangat dengan kamu gitu ya. Depend itu terikat, artinya dia sangat dipengaruhi dengan variabel yang lain. Minat belajar kalian katakan depend variabel gitu, dependent variabel. Kenapa? Karena dia tidak mungkin muncul minat itu tanpa adanya beberapa faktor penyebab yang disebut independent variabel. Jadi untuk kalian melihat faktor-faktor yang melingkupi dependent variabel itu nanti kalian akan cari di kualitatif dan akan menemukan independent variabelnya yang mempengaruhi dependent begitu. Nah, bisa jadi yang independen ini yang X gitu ya, biasanya nanti ada kalau di kuantitatif itu X1 dan X2 mempengaruhi Y, X1, X2 dan intervening X3 mempengaruhi Y. Nah, X ini yang kita katakan faktor-faktor penyebabnya kalau di kuanti, tetapi bisa jadi X ini kita tarik kalau di kualitatif menjadi dependent yang terikat, yang dia ini yang akan mendapatkan pengaruh-pengaruh dari yang hal-hal yang lain begitu yang nanti kita akan lihat lebih dalam dengan cara metode kualitatif yaitu wawancara dan triangulasi data misalnya. Lalu ada juga intervening itu di antara 2 hal ini yang nanti mempengaruhi X dan Y. Ini agak sedikit lebih rumit ya karena biasanya nih yang untuk warna S2 atau S3 one way interaction dan two way interaction. Misalnya nih minat belajar itu selalu dipengaruhi oleh gaya belajar selama ini ya, penelitian selama ini ketika gaya belajar itu jelas positif ada pengaruh ke minat. Nah, lalu ada faktor lain eksternal gitu ya, yaitu lingkungan belajar atau sarana belajar yang lebih futuristik misalnya. Nah, itu kan masuk ke eksternal variabel ya, di luar diri si siswa, si subjek itu. Lalu kita akan bikin pengaruhnya, akan melihat pengaruhnya bagaimana ketika seorang anak ini diperlakukan, dia ditempatkan di luar negeri gitu, misalnya ditaruh ke luar negeri, tadinya dia di Indonesia disekolahkan ke Kanada begitu. Nah, apakah dengan gaya belajar yang biasa aja dia akan minatnya lebih tinggi? Nah, ternyata penelitian selama ini ketika minat belajar punya pengaruh yang positif dengan minat gitu ya, gaya punya pengaruh positif ke minat, tetapi ketika ada intervening atau dia dipindah ke luar negeri, itu rata-rata penelitian menyatakan berpengaruh nih gitu, merubah minatnya jadi menurun. Tetapi nanti kalau kalian cari ada juga yang tidak menurun, jadi nggak terpengaruh oleh lingkungan gitu. Itu disebut one way interaction. Nanti ada juga two way interaction. Jadi yang selama ini penelitian menyatakan positif tiba-tiba dikasih faktor lain dari luar itu bisa berubah gitu. Bisa jadi dia tidak positif, bisa jadi dia turun atau bahkan tidak ada pengaruh sama sekali, itu intervening. Nah, itu cukup menarik. Nanti kalau di kuantitatif ya, misalnya saya akan arahkan ke one way interaction gitu. Jadi ada faktor
eksternal yang itu di luar kendali si subjek penelitian, itu lebih menarik untuk kuantitatif. Nah, kalau kualitatif yang ada di independen kita tarik menjadi dependent dan mencari independen lainnya penyebab dari si dependent ini gitu. Independen kan bebas ya, manusia bebas, misalnya independent woman. Nah, itu bebas. Justru dia yang mempengaruhi orang lain. Jadi yang XXX itu adalah independen. Nah, biasanya nanti kalau sama pembimbing akan ditanyain seperti ini di awal. Nah, variabelmu apa? Itu dependen apa independen? Mana yang dependen? Kenapa itu jadi independen? Mengapa jadi dependen? Nah, ini artinya kalian harus pahami variabel dulu, posisinya ada di mana. Ini saya rangkum dari hasil jurnal hunting kalian tentang tema edukasi. Nah, dari variabel itu, misal dari minat, hasil belajar, kemampuan pemecahan masalah, strategi pembelajaran, kesiapan kerja, motivasi belajar, growth mindset, prestasi, ya, kesulitan belajar, dan keaktifan organisasi, ini disebut dengan variabel. Nah, variabel inilah kita tarik ke dalam judul penelitian atau title of design research. Ya, untuk next week kita akan masuk ke design research, gimana kalian menyusun sebuah ide, data, dan akhirnya bikin kalimat gitu. Jadi introduction atau latar belakang masalah di bab 1. Nah, ini ya yang sudah kalian cari, studi tentang hasil belajar siswa dari berbagai aspek dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, ini kalian sudah paham pasti ya. Ada kata di depan itu kalau untuk kuali adalah studi, analisis gitu ya, urgensi, faktor-faktor mempengaruhi, analisis, hubungan begitu. Nah, itu sudah jelas dia kualitatif. Tapi dicek kembali abstraknya, dilihat kembali ke dalam jurnal artikelnya, benar-benar sudah kuali atau belum. Sometimes ada judul yang memang terlihat kuali, ternyata metodenya adalah kuantitatif. Ada berapa anak yang masuk trap ya, kena jebakan dari judul, ada 5 anak atau berapa tadi sudah dicek sama Mbak Ayun, oh, ini masih kuanti gitu. Karena mungkin terburu-buru kurang teliti. Nah, kita akan belajar lagi nanti ketelitiannya. Ini judulnya menarik sekali, apalagi yang lagi COVID-19 ini lagi banyak dicari, teman-teman. Urgensi growth mindset meningkatkan prestasi. Jadi belum atau jarang sekali ya ngomongin prestasi, langsung kita ngobok-ngobok growth mindset-nya. Nah, untuk tema yang entrepreneurship, ini tema yang entrepreneurship. Jadi ada minat, pemanfaatan media, penyebab kegagalan yang memotivasi perempuan untuk berwirausaha sebagai ibu yang mompreneur, atau mungkin nanti ada yang dari studi kasus etnik gitu ya, misalnya etnik orang Padang, orang Madura, orang Jawa, itu bagaimana dia punya usaha dan apa faktor yang memotivasi para etnik ini akhirnya dia mau merantau, itu juga menarik untuk entrepreneurship team. Ada juga pelatihan kewirausahaan gitu. Nah, ini juga yang administrasi yang sudah kalian cari ya. Nah, administrasi untuk luas sebetulnya, tidak harus di sekolah. Jadi ketika objeknya adalah sekolah, tetapi kalau yang diteliti di situ ada arsip, manajemen lab, itu jelas masuk administration team. Nah, ini yang mungkin banyak disukai oleh dosen kita yang senior, teman-teman yang senior ahli kependidikan itu suka tema administrasi dan ada objeknya di sekolah. Itu biasanya cepat sekali untuk di ACC. Tapi nanti beliau akan lihat kembali apakah datanya bisa support bahwa itu the real research problem or not. Nanti kita akan bahas ya after this slide. Nanti kita akan lihat yang the real research problem itu yang mana dan datanya seperti apa, evidence proof-nya. Office Smart, ya, waktu itu ada penelitian juga di imigrasi itu tentang arsip elektroniknya, mereka ini pakai pihak ketiga gitu ya. Ada juga di Rewulu, di Pertamina juga meneliti arsip elektroniknya. Jadi menarik, mereka mengupek-upek bagaimana sih penggunaan atau implementasi elektronik arsip yang memang sudah bawaan mereka dengan pihak ketiga gitu ya, dengan tender. Nah, kalau di SIP Smart ini ada di universitas tertentu. Ada juga yang meneliti si AKAD waktu itu dari kampus luar, meneliti si AKAD-nya punya UNY. Itu bisa juga menarik ya, itu namanya elektronik arsip. Analisis kinerja dan gaya kepemimpinan itu juga masuk di sini ya, administrasi tema. Nah, sekarang kita akan jadi Dr. Strange, teman-teman semua. Kita akan melakukan sedikit modifikasi atau setidaknya mengular gitu ya. Gimana caranya dari variabel bisa jadi sebuah judul untuk teman-teman semua ketika nanti sudah saatnya
harus percepatan tas dan submit judul. Jadi yang kita lakukan adalah meminjam kekuatannya Dr. Strange. Kita harus bisa memanipulasi berbagai sudut pandang yang sudah kita miliki, dan akhirnya jadilah ramuan satu judul yang berbeda dan itu milik kita. Tapi sesungguhnya itu hanya kopas-kopas dan modify. Intinya itu ya, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, caranya adalah change the locus and then we have to create new research. Jadi yang dilakukan selama ini sama teman-teman yang kakak tingkat sudah lulus, itu adalah secara basic adalah change the locus. Caranya itu gimana? Karena setiap orang itu sebenarnya ya, yang ada teori-teori tentang psikoanalitik, dinamika sosial itu selalu berubah dan tidak mungkin stuck, apalagi yang kita ada di dunia IPS seperti ini ya, social science itu selalu berubah ya, changing through perpetual interaction. Setiap ada interaksi pasti berubah, otomatis kita tidak mungkin jadi orang itu stuck ya. Revisi selalu ada, dan di sini kalian akan merasakan revisi yang pertama. Untuk next week kita akan lakukan percobaan bagaimana rasanya kena revisian gitu ya, kena revisian dan bagaimana harus merubah pola pikir dan mencari solusi secepat mungkin. Nah, caranya pertama adalah kita rubah objek penelitian. Nah, kalian harus tahu apa itu objek penelitian. Objek penelitian adalah ini ya, yang sekolah gini, misalnya kantor kecamatan itu objek penelitian, terus dinas kearsipan itu objek penelitian, apalagi universitas itu objek penelitian, terus apalagi puskesmas itu dinas penelitian, terus pengembangan desa, desa itu objek. Jadi ketika kita menentukan mana tempat yang akan kita lakukan penelitian itu disebut objek penelitian. Nanti ketika dosen tanya mau objeknya di mana, jangan bingung objek itu apa, dan jangan tertukar dengan subjek. Subjek itu adalah responden, ya, responden yang akan kita lakukan read penelitian atau kita mainkan olah datanya nanti. Responden, instrumen, informan, nah itu disebut dengan subjek penelitian. Mahasiswa itu subjek penelitian. Anak SMK itu subjek penelitian. Lagi pegawai subjek penelitian, manajer itu juga subjek penelitian. Yang bentuknya adalah manusia hidup. Itu subjek penelitian, teman-teman. Karena kita di social science ya. Kalau di yang sifatnya engineering ya nanti otomatis bukan human-nya, tetapi benda-benda yang ada di sekitar situ. Kalau di anak IPA, MIPA itu virusnya, terus tumbuhan gitu ya. Itu juga benda hidup sih, tapi lebih ke organisme yang lain. Kalau kita manusianya itu sendiri disebut subjek penelitian. Jadi jangan tertukar subjeknya mana, objeknya mana gitu. Nah, lalu sampling. Nah, ini yang 4 aku highlight tebel ya, saya highlight tebel inilah yang kita harus rubah gitu. Nah, sampelnya selama ini misal sampel yang ada di paling bawah sendiri nih, misal analisis gaya kepemimpinan kepala desa dalam pengembangan desa, apa nama desanya apa, kabupatennya apa begitu. Nah, misal sampelnya kepala desa di sini kan 1 gitu ya. Nah, nanti kita akan rubah gitu untuk pengembangan desa di beberapa desa kabupaten apa. Nah, kita sampelnya rubah. Kalau di penelitian sebelumnya sudah kita temukan, di reference itu sudah ada tentang penelitian gaya kepemimpinan, tetapi kepala desanya hanya 1 di desa 1. Nah, kita luaskan lagi, kita tambahkan lagi sampelnya bisa di lebih dari 1 desa, tapi masih kabupaten yang sama. Atau bahkan kita rubah kabupatennya, kita tambahkan kepala desanya. Itu cara change the locus. Itu ya. Dan gaya kepemimpinan, boleh nggak Bu dirubah misalnya gaya kepemimpinan? Boleh gitu. Nah, cara rubah lokus seperti itu, yang sudah ada, yang kita dapat inspirasi. Aku suka nih sama artikel yang penerapan e-office, Bu. Boleh nggak kita rubah? Boleh banget caranya. Kalau ini ada penelitian di university, kita rubah di SMK. Ada nggak SMK sudah pakai e-arsip? Ada nggak misalnya selain universitas ini kan dia nanti universitasnya swasta misalnya, coba ke universitas negeri di Yogyakarta, kita cek UGM, kita ngecek ke UNJ, kita ngecek ke yang negeri kan cuma itu ya misalnya, kita ngecek lagi yang lain. Misalnya hanya 2 Bu yang pernah ada penelitian saya temukan, oh saya mau lokusnya dirubah ke swasta gitu ya. Kita rubah. Nah, caranya seperti itu, teman-teman. Merubah lokus itu yang sudah ada, kita ganti objeknya yang lain, kita ganti subjeknya. Kalau pernah meneliti anak SMK tentang prestasi, ya sekarang saya mau ganti deh prestasi belajarnya,
untuk anak-anak mahasiswa, Bu, yang tingkat akhir, karena kan nilai itu penting ya untuk mereka patokan apakah sudah siap benar-benar bekerja atau tidak. Kalau SMK sudah pasti nanti akan kerja, kalau ini akan seperti apa dampaknya. Nah, seperti itu. Variabel baru ini yang kita rubah variabelnya ya. Kalau misal nih variabel yang selama ini kita temukan, menganalisis faktor memotivasi perempuan berwirausaha melalui bisnis online ya. Misalnya nih dia studi kasus. Ini menarik kalau studi kasus itu jelas kalian sudah pakai etnografik ya, etnosentrik udah pakai kultur budaya di situ. Misalnya kalian bisa melihat sosial issue yang di sekitar Anda itu banyak Bu di sini UMKM untuk ibu-ibu yang misalnya buruh gitu, bekerja di ladang, lalu pernah dilatih dari kecamatan. Nah, itu bisa studi kasusnya di daerah di situ untuk ibu-ibu yang memang bekerja di ladang, dan di situ pelatihannya adalah tentang wirausaha. Nah, kalau ternyata sudah ada fenomena itu, dan itu hampir mirip dengan jurnal yang analisis faktor memotivasi perempuan, kita bisa change lokusnya. Kita rubah kecamatannya pasti punya Anda, bukan kecamatan yang sama ya. Misalnya di sini yang mompreneur. Nah, nanti di situ misalnya sudah sepuh-sepuh, itu udah ganti ya, bukan yang mompreneur lagi gitu ya, mompreneur aja, yang nggak ada, udah nggak terlalu muda lagi. Nah, misalnya di situ bukan bisnis online, tetapi bisnis yang biasa saja gitu ya, berarti kita rubah, bukan bisnis yang online. Nah, kalau di sini sudah pernah, faktor memotivasi itu, nah, itu bisa kalian ganti dengan profil berstrategi bertahan atau bagaimana implementasi pelatihan kewirausahaan. Apakah pelatihannya itu berjalan dengan baik? Apa bukti-bukti dia sudah terinspirasi dengan pelatihan? Jadi dirubah-rubah variabelnya. Jadi misal dengan melihat database gini, kalian bisa mainkan, oh apakah ada minat nih setelah dapat pelatihan? Apakah mereka lebih semangat nih begitu? Nah itu bisa dirubah-rubah teman-teman. Nah itu caranya kita meminjam kekuatannya Dr. Strange untuk sedikit memodifikasi atau bahkan great modification, bisa gede ya modifikasinya, bisa digabung-gabung-gabung. Nah, paham ya gimana caranya kita merubah-rubah titik-titik tertentu, yaitu di objeknya kita rubah, di subjeknya kita ganti, samplingnya kita ganti, variabelnya kita ganti. Sometimes kalau misal ada siswa yang tanya ke saya, Bu, aku mau meneliti tentang ini, langsung aku minta mana jurnal artikel yang menginspirasi kamu? 5 bawakan ke saya. Terus dia kasih 5, ini Bu yang menginspirasi saya tentang minat berwirausaha. Oke, good. Kenapa akhirnya kamu pindahkan objeknya dari sini ke sini? Ya Bu, karena yang ini belum pernah ada, yang ini jarang, yang ini, misalnya seperti itu. Oke, berarti kita sepakat deal sekarang cari datanya, provide datanya. Gitu ya, itu disebut dengan change the locus to create new research. Jadi dari inspirasi yang sudah kita temukan, jurnal-jurnal itu hasil hunting kita, akhirnya kita buat yang ramuan baru lagi dengan memindahkan objeknya, kita ganti subjeknya, kita ganti samplingnya, kita perbarui variabelnya lagi, kita susun ulang. Nah, itu recreate lagi, research yang baru. Nah, sekarang kalau sudah kita menemukan bagaimana formula untuk bikin riset yang baru dari hasil hunting reference, kita harus pahami tentang ide atau istilah yang disebut dengan novelty. Novelty itu adalah kebaharuan. Mungkin nanti kalau dengan Pak Prof juga akan ada istilah ini muncul sedikit-sedikit. Istilah ini adalah kalian bisa menemukan hal-hal baru di dalam penelitian, ide-ide baru begitu. Nah, ini kan agak sedikit sulit untuk newbie ya. Kalau baru latihan penelitian itu untuk riset-riset yang diharapkan menemukan suatu hal yang baru, itu pasti berasa sedikit challenging dan butuh higher effort yang luar biasa, karena istilah-istilah kebaharuan itu disarankan memang untuk S2 atau S3, tetapi tidak menutup kemungkinan S1 itu akan dapat tantangan harus punya kebaharuan ide ketika nanti mengajukan latar belakang dan juga judul. Ya, biasanya nanti dosen atau percepatan tas mainkan istilahnya tuh kalian harus punya novelty, kalian harus punya ide baru di sebuah riset, ide baru di sebuah riset. Nah, apa sih sebenarnya novelty itu? Nah, novelty itu ada hubungannya dengan research gap, teman-teman. Ada hubungannya dengan kesenjangan dari sebuah research. Ya, ada hubungannya dengan kesenjangan dari sebuah research. Baik. Nah, ini setidaknya dipahami dengan baik dulu apa sih gitu yang disebut dengan research gap, yang pada akhirnya bisa diartikan bahwa penelitian kita itu ada titik kebaruannya yang berbeda dengan penelitian yang jadi referensi kita sebelumnya.
Nah, kenapa harus hunting? Yaitu supaya melihat posisi di mana penelitian terupdate terakhir tentang tema yang serupa yang akan kita lakukan. Kalau misal tidak punya referensi yang bagus, kita nggak akan tahu perkembangan penelitian selama ini sejauh mana yang sudah dilakukan. Begitu. Itu penting banget yang disebut dengan hunting jurnal dan reference-reference terupdate terbaru terbaik. Begitu. Nah, itu ada portalnya khusus, nanti kita akan arahkan ke sana, itu sudah jelas isinya jurnal-jurnal yang berkualitas gitu, hasil penelitian yang bagus gitu, yang bisa kita lihat gap-nya. Nah, ini disebut dengan jenis-jenis riset gap. Selalu yang ditekankan ketika sidang tuh ini, dan banyak yang masih hampir 80% mungkin ya, yang di kita itu belum kelihatan gap-nya, belum terlihat gap-nya. Nah, di sini saya akan tekankan apa itu yang dimaksud dengan gap atau kesenjangan. Nah, inilah embrio atau asal mula dari problem identifikasi. Karena nanti yang diupek-upek itu aja yang bisa bikin kalian lama itu ya ini gitu ya, yang bikin kalian lama formula tentang problem identification yang mungkin pemahamannya sedikit terlambat didapatkan, akhirnya jadi lama. Nah, untuk yang pertama, riset gap itu salah satunya ada empirical gap gitu ya. Ada theoretical, ada methodological, ada conceptual, ada practical knowledge dan evidence. Tidak saya sarankan semua ada gitu ya di bab 1 Anda. Bahkan ini mungkin untuk newbie terlalu berat juga. Ya, bahkan yang harus ada itu yang disebut empirical gap aja bukan empirical sebenarnya. Yang disebut problem gap yang harus ada yang digaungkan selama ini itu bahkan belum masuk empirical gap. Jadi teman-teman itu diminta gap itu ya asal gap gitu. Yang sesungguhnya gap ini ya ini yang kalian lihat di layar inilah yang disebut gap. Jadi gap itu sebuah kesenjangan yang seharusnya seperti itu tetapi di lapangan tidak seperti itu. Itulah akar dari masalah yang ingin kita teliti. Misalnya judul gaya kepemimpinan tadi untuk kepala desa, pengennya kan gaya kepemimpinan itu baik, terus mengayomi, jadi leader, bukan jadi bos misalnya. Nah, itu pasti ada aturan-aturan, goal setting dari ilmu psikologi siapa gitu, dari ahli yang mengatakan bahwa jadi leader yang baik untuk di daerah, di sektor publik itu yang bisa mendelegasikan dan selalu memberikan evaluasi. Ada tuh yang bilang seperti itu, dan itu merupakan patokan standar jadi seorang leader yang baik ya. Itu adalah goal setting. Lalu kenyataannya selama ini masih banyak pemimpin di daerah yang memang belum mendelegasikan, tidak pernah ngasih feedback, hanya menyuruh misalnya, dan itu dibuktikan dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi kita. Nah, otomatis di situ kan terjadi kesenjangan ya. Kenyataannya tidak sesuai dengan teori yang seidealnya terjadi, yang seharusnya supaya cita-cita itu tercapai. Ternyata itu kita tarik dan inilah disebut dengan gap. Ini yang disebut dengan gap. Tetapi itu baru yang disebut problem, belum masuk ke empirical gitu. Nah, yang teman-teman cari ya itu nanti ya. Yang teman-teman cari setengah mati atau mati-matian itu ada di situ. Intinya di situ. Nyawanya penelitian itu cuma di situ. Inti jiwa rohnya itu cuma ya ini. Akhirnya kalian masuk ke dalam inti the core of the core itu di sini. Dia disebut gap ini. Ya mungkin perlu sedikit apa ya perenungan apa ya benar nggak ya gitu, dan selalu diskusikan sesungguhnya ini riset gap apa bukan ya Bu gitu. Kadang ada yang sedikit ilusi ya, jangan-jangan bukan riset gap. Nah, untuk empirical ini apa gitu ya. Empirical ini berkaitan sama temuan riset yang sebelumnya. Jadi kan kalian sudah temukan nih sebelumnya di jurnal-jurnal yang sudah kalian teliti gitu ya. Nah, ini perlu verifikasi ulang begitu teman-teman secara empiris. Jadi ada riset yang sebelumnya lalu kalian mengkaji begitu. Nah, ini ada kaitannya, ada perbedaan hasil penelitian. Kalau di sebelumnya minat belajar itu dipengaruhi oleh faktor internal, itu sangat positif sekali ya. Faktor internal itu ya gaya belajarnya kita, lalu pemahaman kita terhadap materi. Jadi siswa itu jadi minat karena memang kita paham gitu ya. Prestasi itu berpengaruh karena juga dia minat belajar. Tetapi nanti ada penelitian lain yang menyatakan itu nggak positif kok, anaknya udah punya gaya belajar oke, memang dia style belajarnya mati-matian, tapi prestasinya biasa aja kok, nggak ada juga yang tidak ada pengaruh positif gitu ya, nggak ngaruh. Nah, itu artinya terjadi perbedaan hasil penelitian di lapangan, teman-teman. Ada empirical atau fakta-fakta yang menyatakan berbeda tentang hasil penelitian dengan tema yang sama, itu disebut empirical gap. Nah, kalau sampai Anda temukan seperti itu, ketidakkonsistenan bukti-bukti di lapangan antar gap,
itu kalian bisa masukkan. Misal teorinya siapa, ada 5, Anda lihat hasilnya bahwa oh berpengaruh positif. Nanti ada 5 lagi kok enggak, ini gimana kok enggak sinkron. Nah ini kalian bisa jadikan sebagai bukti bahwa ada ketidaksinkhronitas empirical gap dan kalian ingin buktikan di penelitian Anda begitu. Saya ingin meneliti lagi. Kalau ternyata di 5 sebelumnya menyatakan positif di SMK swasta, saya ingin mencoba yang ini di SMK negeri misalnya atau SMK swastanya di kotanya kota besar gitu. Mungkin dia terjadi karena di kota kecil gitu. Nah, ini empirical gap. Gitu ya. Itu sekilas. Lalu theoretical gap ini ya lumayan menantang ya. Untuk theoretical gap artinya kalian harus mencari semua jurnal gitu ya yang terkait dengan tema. Kalau misal temanya adalah minat wirausaha, ya nanti semua jurnal tentang wirausaha yang terbaik gitu ya. Kan itu banyak tuh, tidak harus semua, tapi nanti dilihat yang peringkat 1 aja. Misal Cinta 1, Cinta 2, Scopus yang Q1, Q2 gitu ya. Nanti kita arahkan portalnya memang dicari yang terbaik. Nah, setelah itu minat wirausaha itu kalian kumpulkan semua jurnal, kalian cek di situ hasilnya seperti apa. Nah, selama ini hasil penelitian tentang theoretical gap ini sudah sejauh mana begitu. Dan kita lihat lagi apakah ada teori yang memang belum termasuk di situ gitu ya. Misalnya ada kesenjangan teori, misal kelemahan keterbatasannya apa, lalu juga di situ kerangkanya bagaimana, ada kaitannya atau tidak gitu ya. Nah, penelitian ini biasanya kesenjangan-kesenjangan yang belum banyak dilakukan. Misal selama ini teori-teori yang ada, jurnal yang ada tentang kegagalan wirausaha itu belum pernah ada yang dari Indonesia. Kebanyakan kegagalan wirausaha itu ada dari luar negeri. Kalaupun ada di Indonesia, Bu, adanya itu hanya studi kasus, belum ada yang luas gitu, belum sifatnya yang seprovinsi atau belum ada yang penelitiannya lokusnya di sekolahan, Bu. Kegagalan wirausaha itu banyak yang diteliti ya memang orang-orang yang emang aslinya dia seorang lahir dari keluarga pedagang, tapi yang memang sekolahnya memang sekolah khusus pengusaha itu belum pernah ada tentang penelitian kegagalan berwirausaha secara theoretical gap. Selama ini yang saya cari jurnal tentang kegagalan wirausaha belum ada tuh yang meneliti tentang anak-anak di sekolah misal. Nah, itu bisa masuk theoretical gap. Nah, kalau methodological gap selama ini misal penelitian tentang kearsipan itu hanya di satu tempat ya, misal di satu tempat, satu objek selesai. Populasinya itu. Nah, sekarang kita luaskan di semua kementerian yang ada di Jogja gitu, misal di imigrasi, di Bulog atau di BUMN di Jogja. Kalian meneliti ada 3 objek gitu. Tadinya hanya 1 seringnya. Nah, sekarang kalian meneliti populasi yang ditambahin 2. Itu sudah mengisi gap atau Anda mengisi kesenjangan yang selama ini kosong gitu. Diharapkan semua BUMN ini punya e-arsip gitu ya. Jadi kan kita bisa tahu Anda sudah temukan jurnal tentang bagaimana misal Perum Bulog punya e-arsip, itu sudah ada jurnalnya. Tetapi belum ada misal Bulog, PT Pos, apa-apa yang BUMN kalian gabung jadi satu tentang e-arsipnya, terus kalian bikin suatu penelitian dan bikin kesimpulan, oh ternyata BUMN tuh pakainya gini loh jenisnya e-arsipnya. Nah itu disebut methodological gap. Bisa aja gap metodenya masuk. Bisa loh satu penelitian tuh teorinya masuk, metodenya masuk, empiricalnya masuk. Nah tetapi untuk yang S1 kalian ini disarankan untuk yang empirical atau mengarah ke problem gap saja. Nah konseptual juga hampir sama, misal teorinya selama ini seperti apa, tetapi nanti masih ada kelemahan kita yang mengisi kekosongan secara konsep, begitu ya. Evidence itu juga hampir sama dengan empirical, practical knowledge juga sama, tapi tidak disarankan. Nah, yang saya sarankan untuk teman-teman itu adalah yang empirical gap, tapi nyaris-nyaris ke arah empirical, yaitu problem gap. Ini yang sangat wajib harus ada di bab 1, yaitu problem gap, teman-teman. Ya, sampai sini. Yo, Pak Konse, ben ora semakin ngebul. Wes ngebul urung? Udah ngebul belum nih? Halo? Wah, pingsan nih, jangan-jangan. Halo? Gimana teman-teman? Gimana? Aman. Kenapa? Aman. Aman, bener ya, aman ya. Nanti kalau nggak kuat, lambaikan tangan gitu. Nanti saya ke situ. Sampai bingung mau tanya apa, karena baru pertama kali lihat gitu ya. Mbak Ayun yang koreksi ya, aduh gitu ya, guncangan, semua mengalami gempa bumi pokoknya dalam minggu-minggu pertama. Ya seperti itu, nanti minggu tengah wis aku lepas tangan wis jalan sendiri. Rata-rata nanti ketika kalian sudah menemukan jalan, Bu, aku udah nemu jalan. Wis nggak akan ada yang ngomong gitu, tahu-tahu udah hilang aja gitu ya. Udah berarti udah pada bisa jalan sendiri-sendiri. Ya seperti itu teman-teman, baru belajar, nanti kita dampingi betul-betul.
Oke, kalau masih aman, belum ada, yang penting pahami pelan-pelan dulu. Yang penting sampean, yang penting udah tahu dulu gitu ya, seperti apa itu gap. Nah, ini dia yang harus dicari, yaitu problem gap. Misal tadi ingat kita sudah melakukan change locus, sudah merubah objeknya, subjeknya, lalu kita punya judul nih. Nah, ini ada contoh judul tentang analisis motivasi belajar. Oke, ada analisis motivasi belajar matematika. Nah, matematika siswa berarti ini di mana nih? Subjeknya SMK ya. Subjeknya di SMK, objeknya SMK, siswa. Subjeknya siswa, objeknya di SMK. Itu untuk penerapan Edmodo. Banyak banget ya SMK selalu Edmodo ya di masa pandemi Covid. Nah, ini change locus dong, bisa nggak dirubah locusnya? Dirubah ya. Misalnya studi tentang ya sama prestasi belajar, motivasi belajar gitu. Matematikanya diganti, biasanya diganti kearsipan atau public speaking siswa gitu. Tapi yang pakai Edmodo itu apa ya gitu. Atau Edmodonya bisa diganti. Ya, Edmodonya bisa diganti, siswanya bisa diganti, kelasnya bisa diganti, SMK-nya bisa diganti. Nah, itu yang disebut change locus. Kalau penelitian sebelumnya di sini, kita akan rubah beberapa titik. Gitu ya, 4 hal kita rubah. Itu disebut change locus. Nah, sekarang kita pakai contoh ini dulu deh, analisis motivasi belajar matematika siswa dalam penerapan Edmodo di masa pandemi COVID-19. Nah, kita harus temukan problem gap-nya. Nah, cara menemukan kalau di jurnal kan udah enak ya, tinggal ngupuk-ngupuk di bab 1. Nah, kalau misalnya jadi judul mentah terus kita mau nyusun bab 1, Bu, gimana caranya gitu ya bikin bab 1. Nah, pastikan kita cari data dan itu merupakan problem gap. Gitu ya. Nah, problem gap itu tadi yang sudah saya informasikan atau kesenjangan riset gap-nya itu apa? Yaitu goal setting atau idealisme visi misi dari sekolahan itu. Visi misi dari sekolahan yang kita akan teliti. Visi misi itu standar atau yang ingin dituju dari pembelajaran. Gitu. Apa idealismenya gitu ya. Paling gampang ini wes, kalian itu punya visi misi goal setting hidup yang kayak gimana gitu ya. Kalian pasti kepingin toh, pengen cepat lulus, pengen cepat kerja. Apa sih cita-cita gitu ya. What is your dream? Nah, what is your dream? It's idealism, goal setting. Jadi what is the school dream? Jadi apa yang diinginkan dari sekolah ini ya tentang anak ini, itu disebut goal setting. Misal tujuan kita pengen cepat kaya, kita pengen cepat lulus. Itu adalah goal setting. But we have to compare about the reality. Kita harus versuskan dengan reality supaya menemukan ada masalah apa sih dengan diri kita, ada masalah apa sih dengan anak-anak ini begitu. Nah, kita kan pengen cepat lulus, pengen bisa kerja, pengen cepat kaya, tetapi kenyataannya kita masih gini-gini aja, belum lulus gitu loh, belum lulus-lulus. Harusnya 4 tahun udah lulus, kok masih 6 tahun masih di sini begitu. Realitanya kita masih bergulat dengan skripsi bab 1. It was the reality gitu loh. Dan nyatanya anak-anak ini yang seharusnya goal setting-nya, nilai-nilai belajarnya bagus, tetapi kok belum sesuai KKNI realitinya. Nah, otomatis kita kan harus cari bukti ini ya. Nah, itu disebut dengan problem gap. Itu ya, paham ya? Jadi setting goal-nya apa, tujuannya apa, cita-citanya apa yang diinginkan dari objek tersebut dan subjek tersebut harus penuhi. Misalnya cita-cita kita nikah muda, tetapi masalahnya sekarang belum nikah-nikah. It is benar-benar ada problem, man, gitu loh. Nah, inilah disebut dengan problem gap gitu ya. Nah, itu contoh, contohnya udah analogi paling bluntly, udah analogi paling frankly ya. Nah, ini sama yang terjadi ketika nanti neliti di sekolah gitu. Jadi ada apa dengan motivasinya gitu. Kenapa masih secara realita matematika ini ditakuti dan nilainya jelek-jelek, ya otomatis kita bisa lihat jangan-jangan ada masalah dengan motivasinya, jangan-jangan ada masalah dengan pemahamannya. Jadi kita bisa ganti motivasi ini dengan pemahaman, dengan minat gitu, dengan gaya belajarnya. Kenapa begitu? Kenapa nilainya bisa jelek? Padahal matematika tuh basic of life, bahwa everyone can do mathematic basic gitu, math basic. Kenapa di sini nilainya masih pada jelek gitu. Nah, inilah disebut dengan problem gap. Nah, yang harus kalian cari adalah bukti dari goal setting atau bukti cita-cita atau bukti reality gitu. Misalnya kalian harus lulus 4 tahun gitu ya, atau kalian harus lulus S1 maksimal
7 tahun menyelesaikan S1. Nah, itu buktinya apa? Ada surat pemerintah gitu ya, misalnya aturan KKNI atau perundang-undangan bahwa kalian harus bisa selesai 7 tahun maksimal, karena nanti kalau enggak DO gitu loh. Nah, itu ada peraturan-peraturan seperti itu, menempuh S1 maksimal adalah 7 tahun. Itu ada di peraturan kementerian, yaitu Kemendikbud nomor berapa. Jadi Anda ngubek-ngubek perundang-undangan, bisa di Google. Nah, itu disebut dengan bukti atau data primer, atau bisa juga data sekunder. Nah, bukti ini yang harus dicari. Kalian kalau tidak nemu bukti ini, nggak akan bisa nulis bab 1. Gitu ya. Kalian nggak akan bisa merangkai atau menyelesaikan dari introduction. Makanya nggak kelar-kelar bab 1-nya. Karena apa? Buktinya belum nemu gitu loh. Ini yang kenapa lama gitu. Because they don't find yet. Selama ini kemana misleading, kesasar gitu ya. Belum paham tentang gap. Nah, itu yang bahaya. Rohnya aja dia belum temukan, makanya belum bisa jalan, belum bisa beraktivitas, belum sadar gitu. Consciousnya hilang. Nah, disinilah kita harus cepat-cepat sadar, kita harus temukan data terkait goal setting gitu dari sekolahan. Paham ya dari sini? Nah, sekarang kita cari bukti bahwa saya ini kesuwen gitu loh, lulusnya kok lama ya, padahal 7 tahun, ini udah tahun ke-5 gitu, atau udah hampir mepet gitu ya, semester ini harus segera lulus gitu. Nah, realita-realita ini juga harus didukung dengan bukti teman-teman gitu ya, karena misal harus lulus 7 tahun maksimal, tapi kenyataannya ini udah tahun ke-7 kok belum lulus-lulus. Nah, bukti belum lulus itu apa? Misalnya kalau belum lulus kan otomatis nanti bisa wawancara, ada temennya atau wawancara dosen pembimbingnya, iya dia masih bimbingan sama saya gitu. Jadi kan nanti bisa ditulis. Atau masih ada bukti-bukti bahwa dia bimbingan, masih ngelihat hasil skripsinya masih di bab berapa, masih ada di bab 3, belum masuk ke bab 4. Nah, itu bukti. Realitanya belum selesai, memang belum selesai gitu. Padahal udah mau tahun ke-7. Nah, itu dikumpulin. Nah, baru nanti kita bercerita menjustifikasi bahwa ini memang terlambat gitu loh. Bahwa anak ini ada sesuatu dengan motivasinya, baru kita tarik Y-nya, variabelnya kenapa dia terlambat. Jangan-jangan analisis motivasi mahasiswa kita dalam mengerjakan skripsi gitu. Kalian bawakan data idealnya adalah 7 tahun maksimal gitu ya, tetapi realitinya banyak yang belum selesai, bahkan banyak yang DO misalnya. Nah, gitu. Itu gitu baru masuk problem gap-nya, baru judul ini bisa analisis motivasi mengerjakan skripsi, analisis menyelesaikan skripsi, analisis mental misalnya, atau daya juang misalnya, itu bisa masuk kalau memang itu tentang teori psikologi pengembangan diri begitu. Nah, kalau di sini data yang harus dicari untuk realita anak-anak motivasi belajar ya nilainya gitu ya. Kita lihat kenyataan nilainya KKNI-nya belum sesuai standar, raportnya masih pada di bawah gitu ya, bawah standar, tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu hampir separuh kelas ya. Pastikan hampir separuh kelas itu baru disebut dengan problem. Dari 30 siswa, 20 itu dikatrol, dan itu gurunya memberikan keterangan di wawancara pra interview atau pra survei. Iya memang Mbak gitu ya. Dan bahkan kita sudah bikin pelatihan supaya anak-anak paham matematika. Ya wes jelas itu problem gap gitu ya. Tinggal kita memasukkan bukti-bukti itu tadi. Nah, begitu ya. Jadi silakan nanti dicari seperti ini, tetapi kita latihannya dari jurnal dulu. Selama ini hasil penelitian itu sudah ada di dalam bab satunya, mana idealisme dan mana realitinya, datanya apa tuh ada. Tetapi kekuatan kita harus dicoba untuk membaca bahasa Inggris nanti ya. Itu nanti dijelaskan dalam bahasa Inggris. Jadi harus bisa lihat, oh mana sih idealismenya, oh mana sih bukti bahwa ini menurun gitu. Dan nanti kita akan contohkan teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan bukti-bukti primer dan sekunder. Nah, ini tadi ya. So, idealisme atau goal setting tadi, tujuan yang harus dicapai, berarti kan motivasinya harus oke, nilainya harus oke, dan kemampuannya harus kritis. Nah, itu datang dari eksternal si subjek atau si anak sekolahan yang memang kita mau teliti dia ya, misal anak SMK gitu yang mau kita teliti. Berarti idealisme itu keluarnya bukan dari dalam diri, tapi dari luar. Dan itu sudah standar umum gitu ya, standar umum universal yang emang dipatok harus bisa selesai, ditargetkan begitu. Nah, biasanya itu bentuknya adalah data-data seperti hasil prawawancara gitu ya, isu-isu penelitian terkait hasil survei, pendapat ahli, yang itu idealnya seperti itu. Lalu realita
motivasi yang belajarnya ternyata rendah, nilainya rendah itu kalian dapatkan nilai rapotnya dari internal, dari pihak internal. Nah, biasanya kalau pihak internal itu disebut dengan data primer. Jadi data itu eksklusif, tidak dari luar gitu ya. Bisa jadi undang-undang di sekolah itu memang sudah ada aturannya, kepala sekolah dan guru-guru bikin aturan, terus disepakati bersama. Atau perusahaan punya visi misi bahwa dari tahun ini sampai 5 tahun ke depan perusahaan ini harus go public, harus misalnya harus punya cabang baru. Nah, itu visi misi. Tetapi udah 5 tahun nih gitu, udah punya rencana 5 tahunan, tapi meleset gitu ya, meleset belum punya cabang. Nah, otomatis kita bisa lakukan penelitian gitu. Jangan-jangan di sini ada salah strategi begitu. Kita bisa melakukan analisis strategi ekspansi untuk usaha jasa apa misalnya. Berarti kita cek nanti data primernya, visi misinya apa, targetnya sejauh ini apa yang sudah dirumuskan, lalu kenyataannya kenapa belum. Misalnya hasil penjualan untuk target itu harus 1.000 per bulan, tapi ternyata belum 1.000 per bulan, belum 1.000 item. Nah, itu kita bisa cari data penjualannya untuk yang disebut realita. Gitu ya, teman-teman. Kira-kira data yang disebut dengan primer, sekunder, dan itu masuk ke dalam idealisme dan realita. Yang mau ditanyakan dulu? Nah, karena kalian tidak turun ke lapangan untuk ngerjakan untuk ngerjain ini ya, untuk bikin tugas akhirnya ini apa, bikin bab 1-nya di mata kuliah ini, kan kalian tidak turun ke lapangan dan memang belum magang, otomatis yang kalian cari itu adalah data sekunder, bukan data primer dari objek. Karena kan belum ke objeknya ya, belum menentukan objek dan juga nggak mungkin juga ya menentukan objek dan nggak mungkin juga Anda prasurvei gitu. Kalau misal mau prasurvei boleh, tapi wow sekali gitu ya, effort-nya pasti luar biasa. Kalian mencoba main ke sekolah, belum ada tugas untuk magang, tiba-tiba tanya-tanya gitu, butuh satu effort banget gitu. Kalau misal ibu atau saudaranya ada yang guru tuh bisa sedikit scanning, nanti kalian bisa sedikit menulis, tapi cukup berat saya rasa, tapi bisa dicoba lah. Yang penting kan mencoba dulu, tidak apa-apa, tapi tidak harus ya. Nah, yang harus kalian cari nanti datanya tuh sekunder. Untuk idealisme dan realitanya adalah sekunder. Jadi bisa nyari di artikel berita, hasil prawawancara gitu ya. Dan itu bisa di googling aja atau hasil survei begitu. Kebanyakan memang dari hasil survei. So, setelah kalian tentukan judul, ya setelah menarik variabel, karena Anda sudah memilih variabel apa yang kalian suka dari tema ADP, nanti kalian rubah lokusnya, diramu jadi sebuah judul, begitu. Nah, setelah itu, dari judul dan variabel yang sudah ditemukan, yang sudah Anda tentukan, kalian mencari bukti-bukti kesenjangannya, gitu ya. Kalian cari bukti riset gap-nya, idealisme seperti apa, realitanya apa, data yang bisa kalian cari. Nah, ini nanti yang kita akan lihat di minggu keempat ya, di minggu keempat, 34 lah, 34 nanti kalian masuk bikin bab 1, begitu ya. Kalian seminggu 2 minggu mencari data idealisme dan data realita yang ingin diteliti di objek tersebut. Gitu. Jadi mencari data sekunder gitu ya. Nah, data sekunder itu bisa dari artikel berita CNN, BBC, Kompas gitu ya, atau BPS, AC Nielsen, IDN Times, hasil survei tentang goal setting, goal setting satu objek penelitian yang harus dicapai dari si subjek itu, misal kinerja itu harus bagus. Kenapa harus bagus? Karena tiap orang itu diharapkan dia melakukan pengembangan pada dirinya, atau pengusaha itu harus banyak ya di Indonesia dengan berapa proporsi, misal dari kita butuh 4 juta pengusaha di Indonesia supaya jadi negara maju. Itu adalah data juga, data sekunder yang disebut dengan goal setting atau idealisme data dari pemerintah, yaitu Kementerian Tenaga Kerja juga ya. Tenaga Kerja dan Ekonomi meminta setidaknya Indonesia punya 4 juta pengusaha untuk bisa jadi negara maju. Nah, itu sudah ketemu data tentang idealisme. Tetapi kenyataannya sekarang berapa nih yang sudah proporsi pengusaha yang sudah ada? Oh, ternyata belum, masih jauh, masih 1, berapa persen di tahun 2021 surveinya. Nah, itu data realita udah ketemu. Berarti ada kesenjangan, teman-teman. Nah, itu bisa masuk problem gap-nya tentang minat wirausaha, tentang jiwa wirausaha, atau tentang apapun ya, strategi bertahan, itu bisa gitu. Itu udah ketemu sebenarnya kalau entrepreneurship. Tapi umum sih kalau di Indonesia seperti itu. Nah, hasil dokumentasi objek itu bisa aturan, sasaran, kinerja, visi misi itu nanti kalau kalian sudah magang atau sudah PKL, itu data yang diminta kebanyakan sama pembimbing adalah data primer. Mana buktinya kalau anak-anak nilainya jelek gitu ya. Oh, saya ini Pak dikasih tahu gurunya, dosen gurunya. Ya nek gurunya benar gitu. Kadang kan dosen
butuh data itu lebih valid lagi gitu. Ada beberapa dosen yang seperti itu teman-teman. Nanti kalian harus benar-benar bisa memprovide data dengan baik yang primer di sekolah itu misalnya ya. Anda harus bisa temukan seperti ini aturannya gitu ya, bahwa nilai anak-anak itu harus di atas KKN ini mana bukti ininya gitu ya. Nah, mana harus di lampiran juga harus ada, terus harus bikin narasinya, itu harus di cross check. Nanti pas penguji melihat di bab 1, Anda bilang bahwa KKN-nya sekian, nah itu harus ada bukti di lampiran gitu ya. Terus nilainya masih turun, berapa yang belum, itu juga harus ada nilai rapotnya di lampiran. Jadi 2 data itu nanti harus saling sinkron begitu. Itu ya. Oke, ini untuk minggu depan, teman-teman. Untuk minggu depan, kita masih mencari jurnal juga, tetapi jurnalnya jurnal asing ya, jurnal bahasa Inggris, gitu. Kalian download artikel jurnal. Nah, untuk yang Indonesia juga masih menghunting lagi. Nanti kalian akan merasakan sensasinya Indonesia dan Inggris. Kenapa? Nanti setelah Anda mencoba, nanti kelihatan berbeda, begitu. Yang Indonesia mungkin sekilas mencarinya terkesan gampang. Ketika Anda cek, waduh, kok koyong ini, gitu ya. Kalian akan merasa kalau Inggris itu lebih kompleks dan lebih mudah ternyata menemukan gap-nya. Kalau Indonesia ya begitulah karena kita masih belajar jadi kualitasnya belum bisa memenuhi standar penelitian yang baik ya. Yang gap saja mungkin masih ala kadarnya gitu. Nanti kalian ketika sudah tahu apa itu idealisme dan apa itu realita, apa itu data primer sekunder, oh ini nek data untuk realita ini nek data idealisme gini, akhirnya itu akan bisa Anda temukan di jurnal bahasa Inggris, langsung nemu gitu ya, langsung karena udah punya pengetahuan itu. Nah di Indonesia ketika udah punya pengetahuan itu kok nggak ada ya ternyata datanya ini mau kayak gini kok masalah. Nah, nanti kamu bisa menilai seperti itu sejauh itu dan akhirnya bisa memilih yang Inggris gitu, yang lebih complicated dan memang lebih lengkap pada akhirnya. Nah, jadi kalian nanti hunting lagi teman-teman dan saya akan beritahukan hasil huntingnya di sini yang minggu lalu. Kalian hunting jurnal lagi untuk yang bahasa Indonesia masing-masing 8 dan bahasa Inggrisnya 8 gitu ya. Jadi ada 16 jurnal yang kalian cari, 8 Indonesia, 8 Inggris gitu. Dan ini kalian pilih jurnal yang terkait atau penelitian yang terkait dengan variabel minat yang sudah kalian kasih tanda. Jadi jangan semua variabel ya. Misal kemarin sudah ada yang ngasih tanda nih tentang minat apa belajar, ada yang sudah ngasih tanda tentang minat menjadi guru. Ya sudah, nanti yang dicari jurnal terkait dengan minat menjadi guru. Terus nanti Anda simpan, kalian kasih folder sendiri begitu. Itu nanti buat bekal kalian maju di medan perang ketika percepatan tas. Gitu ya, percepatan tas. Oh Bu, saya mau ini gitu. Setidaknya sudah punya konsep, saya sudah kuat secara konsep, saya sudah punya referensinya, data saya seperti ini, itu kemungkinan Anda punya bargaining position atau penawaran yang cukup tinggi. Kenapa? Setidaknya sudah terlihat gap-nya secara gamblang ketika kalian berani mengutarakan itu dan dosen seperti teryakinkan dengan data, bisa jadi keberuntungan berpihak pada Anda walaupun keilmuannya berbeda. Gitu ya. Semua itu sangat bergantung dengan situasi di lapangan nanti dan bagaimana kita meyakinkan mereka, teman-teman. Kalau datanya benar-benar solid, valid, mereka juga akan pada akhirnya mengiyakan, gitu ya. Oke, nanti akan menganalisis bukti-bukti gap-nya dan kita akan ajari kalian bikin state of the art. Namanya state of the art. Ini kita analisis jurnal. Itu disebut state of the art. Tapi ya baru ala-ala sih state of the art-nya ala-ala ya. Kalau benar-benar state of the art ya lebih rumit lagi. Ini ala-ala karena yang penting kalian bisa tahu basic-nya dulu. Nah, untuk hunting jurnal bahasa Inggris saya sarankan di elsevier.com ya atau di Science Direct. Nah, nanti mungkin kalian bisa catat atau kalian nanti bisa mencoba. Kenapa saya sarankan di sini? Karena di sini sudah database-nya yang kualitas terbaik untuk ke Scopus, karena untuk di dunia, selain WOS itu ada Scopus, yang jelas hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan dan hasil penelitiannya istilahnya oke lah, bagus lah gitu ya. Unik dan ya beda, nanti akan rasanya beda kalau bukan yang dari sini gitu ya. Walaupun yang selain dari sini juga ada, tetapi kecampur. Kalau dari sini wis terjaga kualitasnya gitu loh setidaknya. Itu ya di elsevier.com atau Science Direct kalian nanti masuk atau ngeklik di bagian find article di sini. Find article. Itu ya atau saya coba sekalian ya teman-teman. Oh ya, selain di Science Direct kalian bisa di sini, bisa di Taylor Francis di tanfonline.com.
Kalau ini di Eropa, ini basisnya ada di Eropa ya. Dan ini banyak kualitatif. Di sini banyak kualitatif. Kalau orang Eropa itu memang suka bercerita panjang lebar ya. Jadi di sini bisa kalian juga cari gitu ya. Kita tinggal masukkan kata kunci variabel. Jadi yang kalian pegang itu adalah variabelnya. Ya, yang kalian pegang senjatanya adalah variabelnya. Gitu. Nah, nanti kalau misal kalian sudah menemukan link doi-nya, di sini saya praktekkan ya, link doi-nya, doi sampai DOI-nya, itu kalian masukkan ke ini enter URL, nanti tinggal di open karena ada beberapa yang membayar gitu ya, ada yang masih bayar. Nah, dengan ini kalian bisa buka secara gratis dan bisa di-download. Ini sudah rahasia umum, bahkan S1 di kampus lain sudah paham tentang ini. Ini sudah banyak yang ngerti lah istilahnya di Skyhook. Buka aja pakai Skyhook itu orang udah pada ngerti semua. Untuk anak-anak yang lagi skripsian disuruh pakai bahasa Inggris, referensinya pasti udah ngerti tentang Skyhook. Ini seperti krek-krekannya yang berbayar ya. Oke, teman-teman, itu tadi materinya yang bisa saya informasikan. So, jadilah seperti Dr. Strange dan Iron Man, bisa memodifikasi ketika kepentok, bisa lari sana-sini, tapi kalian juga harus tangguh, jangan menyerah ketika tidak menemukan, aduh Bu, ternyata jurnal tentang minat itu di bahasa Inggris dikit banget, misalnya, dok nggak nemu, mungkin sinonimnya salah, aduh Bu, aku kayaknya harus ganti variabel deh, kayaknya ini udah nggak update lagi di dunia. Nah, itu nanti akan kalian temukan ya sensasi seperti itu ketika mencari, aduh Bu, kayaknya gini. Nah, itu kalian kan berperang di dalam pikiran sendiri. Nah, itu kalian harus tangguh mencari solusi saat seperti itu, gitu ya. Nah, untuk bisa kalian menemukan diri, mencari, itu butuh waktu. Nah, makanya dipersingkat dari sekarang, itu belajar berstrategi seperti itu. Gitu ya. Itu lebih enak ketahuan sekarang sebelum kalian punya pembimbing. Itu caranya. Ketika udah dapat pembimbing itu enak lagi. Oh, udah tahu caranya, nanti tinggal seminggu 2 minggu kita ajukan. Ketika disuruh cari, tinggal mencari caranya gini, gini, gini. Kayak gitu. Oke, teman-teman, itu ya yang bisa saya info untuk materinya. Ada yang mau ditanyain dulu? Bu Nadia, saya mau tanya. Mohon Oke. maaf, belum bisa. Ya, Untuk yang hunting jurnal 18 itu kualitatif semua ya, Bu ya? Apa bebas? kalau saya sarankan di kualitatif ya, gitu, di kualitatif dulu semuanya, begitu. Oh ya, Bu, baik. Di Kirain tuh bebas kualitatif. kan nanti juga bisa buat yang Pakmu, kuantitatif juga. oh, gitu. Iya. Sebenarnya boleh kok, tapi nanti jangan dimasukkan ke punya saya gitu. Oh, Misalnya nih, sebenarnya kalau nanti skripsi itu kalian nggak harus kuali ya. Misal, oh Bu, aku kuali nih skripsi aku gitu. So, aku cari jurnal, disuruh dosennya nih ternyata Pak Mu nyuruh aku referensinya itu harus ada asingnya 10 gitu. Kita nggak pernah tahu ya. Teman-teman nggak pernah tahu, peraturan itu selalu berubah-berubah. Bisa jadi semester depan dekanat meminta ada jurnal asing gitu. Kita nggak pernah tahu karena sesungguhnya terjadi di luar sana sudah seperti itu. Di kampus lain sudah seperti itu. Kita belum ya, ketok palunya tinggal kapan entahlah gitu. Kalau rektorat sudah bilang anak-anak dipaksa ya sudah, mau tidak mau belajar dari awal. Nah, sometimes kalau itu terjadi nanti gitu ya, atau one day if it happen, kalian tetap aja kumpulin gitu ya, kuanti kuali mix method silakan, tidak apa-apa. Yang penting itu bukan metodenya teman-teman. Nanti ketika kalian mencari reference, benar-benar ya, ini kan karena kebutuhannya kualitatif supaya kalian bisa tahu jenis kualitatif gitu aja. Tapi kalau the real penelitian, kita tidak melihat metodenya, kita melihat oh sudah sejauh mana penelitian tentang tema yang saya ingin ambil ini, saya ingin teliti lebih lanjut. Saya maunya misal punya Bagas apa? Punya Bagas apa? Yang variabelnya apa yang Bagas jurnal? variabelnya apa? Kalau yang pendidikan itu motivasi belajar, terus yang entrepreneur itu motivasi wirausaha juga sih, Bu. Motivasi semua sih, Bu, kebanyakan. Terus yang administrasi kepemimpinan, Bu. Administrasi kepemimpinan, oke. Ya. Ada yang minat wirausaha juga tadi ya? Iya, ada, Bu. Kayaknya Oke. yang saya ambil yang wirausaha, Bu. Oke, minat wirausaha. Nah, berarti nanti kalau memang skripsi itu nggak apa-apa pakai kuanti diambil. Mesti kamu nemu kuanti diambil aja gitu ya. Menemui mix method diambil aja begitu. Tapi yang penting kan kita yang harus tahu isi dari jurnal ini apa sih gitu. Findingnya apa sih? Bisa nggak findingnya atau hasil temuannya, pembahasannya, konklusinya ini kita ambil untuk reference di bab 1 kita gitu, untuk memperkuat bab 1 kita seperti itu.
boleh gitu ya. Kalau di kenyataan realnya seperti itu nanti teman-teman gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini saya mintanya quali dulu gitu. Oke, ini sudah dicek sama Mbak Ayun gitu ya. Ada beberapa mark catatan, tolong nanti diperbaiki kembali begitu supaya diperhatikan kembali supaya nanti teman-teman bisa lebih baik lagi hasil huntingnya gitu ya. Nah, ini untuk yang di Science Direct ya. Saya contohkan gitu. Gak apa-apa Bagas kalau nemu yang kuanti kamu simpen sendiri gitu, tapi tidak dimasukkan di analisis ya, tidak dimasukkan di tugas analisis. Tuh, nah nanti Oh ya, kalau baik, Bu. nggak apa disimpan aja. Misal minat, aku nemu minat kuanti di sekolah 30 siswa diteliti begitu. Nah, untuk tugasnya seperti ini ya. Ini nanti saya taruh di mana Google Classroom, many state of the art. Ini masih simple sekali, teman-teman. Sangat-sangat simple. Kalian tahu yang benar-benar asli state of the art itu sampai nggak bisa digeser ini ya. Saking kecil-kecil sekali. Saking kecil-kecil apa yang harus kita lihat dari jurnal itu gitu ya. Nah, di sini ada judul, penulis, saya lupa nanti penulisnya siapa nih, gitu. So foto lagi penulisnya. Ada idealisme, realita, dan identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu, ini sudah saya berikan contoh seperti ini ya. Sudah saya berikan contoh yang jurnal pertama tentang minat berwirausaha online gitu. Sing jurnalin dia. Memang harus buka-buka ini sih. Jadi harus punya folder sendiri. Jurnal wirausaha online ya. Nah, ini jurnalnya. Jadi ketika kalian sudah nemu, kan udah nemu nih kemarin. Nah, saatnya kita menganalisis gitu ya, kita analisis. Nah, kan nanti kelihatan dari sini misal ini pakai penelitian digunakan indikator meminat menggunakan analisis kondensi. Oh ya, ini jelas kualitatif ya. Metode observe, wawancara ini udah langsung gitu. Caranya langsung lihat di sini bahwa dia gitu ya, bahwa dia kualitatif. Gitu. Nah, Mohon maaf, Bu, maaf. itu share screen-nya belum ke-update. oh, sorry. Bentar. Oh iya, belum ke-update. Nah, ini ya. Oke, ini. Ini misal minat mahasiswa berwirausaha online, nanti dimasukkan ke kolom yang sudah disiapkan di Excel tadi ya. Ada judulnya apa, terus pengarangnya siapa, begitu. Habis itu tadi riset gap-nya ya. Riset gap-nya dimasukkan gitu ya. Nah, cara masukkan riset gap-nya kalian berarti menganalisis teman-teman, menganalisis apa sih isi jurnal tersebut gitu. Nah, ini idealisme dan realita. Nah, ini tadi jurnal yang saya buka itu saya masukkan di sini. Ya. Nanti saya kasih contohnya di Google Classroom. Idealismenya misal syarat menjadi negara maju itu jumlah pelaku entrepreneur harus 14% dari rasio penduduk. Kenapa saya kasih kuning? Ternyata jurnal yang tadi belum ada goal setting-nya. Nah, kalian bisa tahu ya mana yang perlu diperbaiki dan jadi kekuatan kalian ketika nanti kalian bikin penelitian. Jadi jurnal yang barusan itu yang saya analisis itu belum ada idealismenya. Baru ada realita. Dia bercerita bahwa kenyataannya kita tuh masih kalah sama Singapura standarnya. Mungkin dia melihat ini sebagai sebuah idealisme gitu bahwa kita harus sejajar dengan Singapura. Tapi based on apa Indonesia dan Singapura itu sejajar? Ada nggak peraturan pemerintah yang meminta bahwa kita harus sejajar dengan Singapura? Nggak ada kan? Yang ada kita punya peraturan sendiri di Indonesia bahwa untuk jadi negara maju dari Kementerian Ekonomi dan industri itu adalah 14% begitu. Inilah idealisme yang ingin dicapai visi misinya. Jadi idealisme itu visi misi yang sudah ditetapkan di aturan bersama, yaitu dalam skup pemerintah. Ya, ini saya dapatnya dari Okezone. Jadi saya langsung ngetik apa idealisme dari seharusnya berapa seharusnya pengusaha target di Indonesia gitu. Nanti ketemu, nanti pemerintah punya data sendiri gitu. Nah, ini realitanya udah nemu di jurnal tadi, teman-teman sudah nemu di jurnal tadi gitu. Nah, lalu identifikasi masalah ini ketahuan nanti di jurnal itu, misalnya
ya. Kenapa disebut identifikasi masalah? Karena itu yang akan menuntun untuk menjustifikasi bahwa ada sesuatu dengan minatnya. Itu bisa kita ambil teori yang dia pakai sebagai landasan gini ya. Misal nih menurut Siswanto indikatornya ini. Nah, ini nanti yang dia akan cari di pembahasan. Dia akan bahas ini pembahasan perasaan senang itu di sekolah ini dengan harus bagaimana seperti itu. Dia wawancarai, dia selama ini senang kok, gurunya bilang gitu. Lalu ketertarikannya gimana? Nanti dia akan temukan data dengan wawancara. Perhatiannya gimana? Nah, ini indikatornya yang kita bisa sebutkan sebagai masalah. Nanti bisa kalian justifikasi bahwa selama ini perasaan senangnya kurang gitu ya, bahwa perhatiannya kurang. Itu data dari prasurvei wawancara di awal sebelum kalian teliti langsung misalnya. Scanning, istilahnya kita scanning dulu, prasurvei dulu sebagai justifikasi masalah gitu. Jadi harus ditarik dari satu teori. Nah, kenapa harus cari jurnalnya? Karena dari sini kita nggak perlu cari teori, beli buku, teman-teman. Buku itu mungkin bisa aja terupdate, tetapi kan hasil penelitian itu malah jauh lebih update karena dia benar-benar sudah dibuktikan di lapangan. Makanya kita carinya dari referensinya adalah jurnal artikel yang memang mereka ini sudah turun di lapangan, sudah merangkum buku-buku atau penelitian sebelumnya. Jadi kita tidak perlu lagi mulai dari awal. Makanya kenapa harus jurnal? Karena mereka sudah melakukan yang dari awal atau sudah based on buku, udah based on penelitian sebelum-sebelumnya gitu. Nah, ini yang Inggris ya, Indonesia. Sekarang kita coba yang yang Inggris. Aduh, kok gatel. Oke, yang Inggris ini seperti ini. Aku lebih enak sih Inggris ya, soalnya lengkap banget ya. Ini misalnya interest of entrepreneurship, kita ambil contoh qualitative study on motivators and barrier affecting entrepreneurship Latinas. Jadi dalam waktu singkat, ketika membaca judul, kamu harus tahu ini artinya apa. Itu adalah keterampilan reading. Jadi kalian butuh reading comprehension yang setengah lah, medium ya, agak sedikit. Kalau advance saya anjurkan sih, tapi kalau baru belajar udah bisa setidaknya udah ke level medium untuk memahami suatu kalimat. Nanti lama-lama bisa. Orang akan pandai di reading comprehension karena sering baca lah gitu ya. Tadinya emang nggak bisa apa sih, suwi banget loadingnya. Lama-lama dengan melihat 8, 10, 300 jurnal kita udah baca, wes paham dengan sendirinya, wes nggak ada lagi latihan-latihan yang harus les-lesan ya, kita udah les sendiri gitu. Kualitatif studi, jadi sini jelas banget studi kualitatif tentang bagaimana memotivasi diri dan batasan yang mempengaruhi atau halangan-halangan mempengaruhi para entrepreneur Latin ya, orang-orang Latin. Jadi dia etnosentris di Latin gitu, di daerah Latin. Nah, kita akan cek jurnalnya yang kayak apa. Nah, ini agak sedikit berbeda teman-teman untuk yang untuk yang ini, untuk yang bahasa Inggris. Jadi ada autornya, ada purpose of study-nya, ada idealisme. Purpose of study itu tujuan dari jurnal ini itu mau ngapain gitu ya. Judulnya apa, terus apa tujuan dari penelitian ini. Sama nanti kalian juga seperti itu bikin yang di S1 tujuannya apa. Lalu idealismenya apa, realitinya apa. Saya tunggu bentar ya, ada yang nyariin. Ini realitinya seperti apa, findingnya itu hasil temuannya kita bisa lihat di bagian conclusion teman-teman, discussion and conclusion bagian bawah. Memang sudah ada partnya, kita udah ngerti part mana, tinggal mencari. Ini ceritanya kita reading comprehension benar-benar mencari titik-titik temunya. Jadi dari semua jurnal tuh jangan bingung, aduh mumet Bu, nggak usah dilihat semua, kita kebas aja ya, fight aja, kita lihat mana titiknya yang itu merupakan inti dari inti. Kita carinya inti dari intinya, jangan terdistract dengan yang Inggris banyak banget yang misleading terus kita akhirnya kewalahan, pingsan gitu. Nah itu masuk ketahanan, uji ketahanan membaca. Nah, kita cek nih jurnalnya. Kita cek dulu ke nih. Udah pindah belum ya? Belum pindah, ya ampun. Oke, belum pindah lagi. Nah, ini dia jurnalnya. Ya, kualitatif studi motivators and barrier affecting entrepreneurship among Latinas. Jadi kita neliti, ini subjeknya adalah orang-orang Latin ya. Orang-orang Latin, Amerika Latin, tapi perempuan, gitu ya, perempuan. Nah, ini tujuannya. Jadi kalian bisa lihat di sini tujuannya
mengeksplor atau mengidentifikasi, mengexplain begitu, mendeskripsikan motivasi orang-orang ini dan juga halangan-halangannya, challenge-nya apa dalam berbisnis gitu di entrepreneur Latin, orang-orang pengusaha Latin yang sangat potensial gitu ya. Dan ini jelas collected by interview participant, berarti menggunakan kualitatif begitu. Oke, nah kita lihat bagaimana melihat gap-nya. Ya, melihat gap-nya. Biasanya ini udah ada di atas sendiri ya, teman-teman. Baca scanning agak sedikit cepat gitu. Nah, di sini saya temukan Latin populasi ada di kondisi yang poverty atau kemiskinan ya. Kemiskinannya itu ada di rate seperti ini. Dan ada penelitian di 2017 menyatakan bahwa entrepreneurship itu jadi penolong supaya orang-orang keluar dari poverty atau kemiskinan. Nah, ini sebuah idealism. Idealism atau sebuah goal setting dari penelitian-penelitian yang berkaitan tentang orang Latin gitu. Karena emang objeknya di Latin. Jadi otomatis masuk ya. Otomatis masuk sebuah idealisme begitu atau goal setting bahwa salah satu cara keluar dari kemiskinan itu adalah jadi pengusaha untuk di daerah Latin gitu menurut standar idealnya orang Latin gitu dari penelitiannya Flores 2017. Nah, ini disebut data sekunder gitu teman-teman. Jadi ini data sekunder. Ini yang paling enak yang akan kita bisa lakukan kalau kita belum magang atau belum penelitian langsung di objek itu belum PKL ya. Kita akan ubek-ubek jurnal atau ubek-ubek data artikel. Ini dia nanti kalian copy paste, kalian masukkan di kolom idealisme gitu. Lalu kenyataannya nih. Oke, kenyataannya seperti apa? Ini sempat saya baca tapi sekilas-sekilas aja. Nih, kenyataannya kebanyakan banyak laki-laki ya. Di sini saya sempat temukan ada laki-laki yang jadi entrepreneur. Kebanyakan masih laki-laki gitu yang entrepreneur. Tuh. Jadi otomatis penelitian ini kan hanya perempuan gitu ya, hanya ingin menyoroti bahwa perempuan itu berpotensi untuk bisa keluar dari kemiskinan gitu ya. Sini saya sampai lupa mana nih. Nah ini, di realitinya ada however gender gaps ini masih eksis gitu di tahun 2018 yang mengindikasikan bahwa men are more likely to create new business. Itu tadi ada di kalimat tersebut. Dan number untuk yang perempuan, entrepreneur perempuan itu memang tinggi sih. Banyak yang jadi pengusaha ya perempuan, tetapi jumlahnya masih kalah dengan laki-laki. Nah, ini otomatis adalah kenyataan yang ada di lapangan yang timpang dengan idealisme gitu ya, idealismenya. Maunya sih semuanya jadi pengusaha, tidak hanya laki-laki dan perempuan begitu. Tetapi memang kebanyakan masih laki-laki, perempuannya dikit gitu. Nah, kebanyakan perempuan itu jarang yang sukses dibanding yang laki-laki. Begitu. Nah, akhirnya di sini bisa masuk sebagai reality. Nah, terus di finding kita akan temukan hasil dari penelitian jurnal tersebut adalah ini butuh sedikit ini ya, kalian apa ya, kayak kalau orang bilang tuh pemahaman yang harus tenang banget gitu loh. Kalau baca seperti ini benar-benar fokus sekali ya. Ini fundingnya, discussion and conclusion. Oke, tadi sudah saya masukkan di sini. Iya, halo. Iya, jam 9, Mbak. G, siap, Bu. G. Masih kelas sebentar lagi ya, Bu? Iya. G. Ya. Oke, udah dipanggil saya, teman-teman. So, seperti itu ya, nanti finding-nya bisa ditemukan di sini, our funding reveal. Nah, ini. Dari sekian banyak, ternyata kuncinya di sini, teman-teman. Nih, finding itu temuan atau hasil penelitiannya menyatakan bahwa biggest barrier atau paling besar tantangan untuk pengusaha-pengusaha entrepreneur Latin yang perempuan tadi ya adalah rasa takut,
terus takut gagal, terus financial management knowledge-nya, pengetahuan tentang keuangannya, terus kurang pengalaman, terus nggak percaya diri, dan diskriminasi bahwa perempuan itu nggak lebih baik dari laki-laki. So, ini finding-nya. Tuh ya, kan kita tadi ingin melihat apa saja motivasi-motivasi seorang Latin ini jadi pengusaha begitu, dan apa saja tantangannya. Udah ketemu di sini dari hasil wawancara-wawancara. Dia mau wawancarai, nanti bisa dilihat di metodologinya ya, mewawancarai berapa orang begitu yang terkait pengusaha-pengusaha perempuan. Begitu teman-teman, kurang lebihnya cara untuk menganalisis gitu ya. Apalagi nih yang mau diinfoin. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah dapat panggilan ini? Ada yang mau ditanyain dulu? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk tugas yang 16 jurnal itu dari 3 tema yang kita pilih atau 1 tema aja? 1 boleh, 2 boleh. Kalau saya saran 1 aja ya teman-teman, karena kuali kan. Tapi nanti pas kalian mencoba 1 tema, terus hunting, pasti kalian akan temukan kok agak susah ya. Atau, aduh aku kok lebih suka tema yang ini ya. Atau kamu ganti. Kenapa lebih dari 1 itu buat jaga-jaga pas kamu hunting kok kamu ngerasa lebih mudah ini, saya tiba-tiba lebih suka ini gitu. 1 dulu. Fokuskan 1 tema dulu, 1 variabel dulu. Kalian ingin ahli di bidang apa, misalnya mau di administrasi wis gitu ya. 1 dulu ya. Tuh, nanti semisal pas lagi perjalanan hunting kok tiba-tiba pengen nyoba yang ini Bu, ternyata lebih banyak yang tema entrepreneurship Bu. Oh, ternyata saya nyari kok lebih banyak yang ini gitu ya. Silakan. Nanti kan kalian punya experience di sana ketika perjalanan mencari. Gitu. 1. Fokuskan 1, database-nya 1. Gitu aja. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, untuk semisal nanti bahasa Inggris kalian mentok ya, misal mentok suruh bayar, mana ya kok bayar? Itu masukkan di apa namanya? Di mana tadi di Skyhub-nya ya. Misal bayar yang dikopikan itu doi-nya. Misalnya interest work motivation aja deh. Work motivation. Misalnya work motivation seperti ini ya. Analisis work motivation. Oke, kita temukan ini kan karena open access. Nah, ini di copy doi-nya ditaruh ke mana nih sayapnya? Oke, ini masukkan di sini. Oh, sorry, kok jadi lambat. Oh, dia open access sih. Kalau open access langsung bisa dibuka, teman-teman. Itu aspek perusahaan. Oke, Sini ya. perusahaan belum memberikan dukungan penuh dalam membentuk. Oke, oh ini sudah bisa di-download. Kalau open access sifatnya tidak perlu pakai Skyhub, jadi bisa langsung kalian download sendiri. Nah, dia udah bisa download gitu ya. Oke, kan sudah bisa download. Gitu. Gitu ya caranya teman-teman. Kalau semisal nanti dia tidak open access atau berbayar ya, ini kan open access warnanya hijau, berarti dia bisa di-download langsung. Nah, kalau nggak bisa, ini doi-nya ini kalian copy paste di sini. Nanti baru bisa kebuka gratis gitu, nggak perlu bayar. Tuh ya. Bisa dikopikan di sini gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa huntingnya diperhatikan dengan baik. Terus untuk masukannya tadi tolong diperhatikan. Ini Ayun gabung di sini nggak ya? Enggak, kecapean Ada, koreksi. Miss. Oh, ada. Kamu ada masukan nggak buat teman-teman? Buat teman-teman terkait ini apa namanya tugas itu tolong perhatikan di ini ya di soalnya lebih diteliti lagi karena nanti aku ceknya untuk ketepatannya berdasarkan ini ya soal
Jadi nggak lucu kalau tiba-tiba teman-teman disuruh ngumpulin 3, ternyata teman-teman ngumpulin 10. Itu emang bagus, tapi alangkah baiknya teman-teman menyesuaikan dengan instruksi yang ada di soal gitu. Ada yang 10 Bo jurnalnya. Ada di kelas B itu beberapa mispersepsi ngumpulin jurnalnya lebih dari 3 gitu. Terus salah semua atau ada yang benar? Kenapa? Salah semua atau ada yang benar? Atau benar? Ada beberapa ngumpulin yang metode kuanti, tapi ada beberapa yang kualitatif juga gitu. Oke. Jadi kayak aku prefer mending 3 dikit tapi tepat daripada Oh, banyak-banyak ya, paham, tapi paham. kurang tepat gitu loh. Iya, ya. Di gini aja teman-teman, kalau misal 8, cukup 8 yang disubmit untuk syarat tugas aja. Semisal lebih dari 8, sisanya simpen deh, keep aja, jangan di-provide ke kita gitu. Tunjukkan yang best sesuai instruction-nya gitu. Kalau ternyata nanti salah, malah kalian yang rugi. Kalian 12 tapi ternyata ada yang kuanti gitu ya. Jadi fokuskan aja di kuali dan cukup 8. Misal nemu 20 Bu, campuran gitu ya. Ya wes yang 8 wae, kita butuh 8. Tunjukkan bahwa kalian bisa nemu 8 gitu dan itu kualitatif gitu. Tunjukkan bisa nemu 3 tapi kualitatif. Ada lebih dari itu silakan di-keep gitu ya, silakan di-keep gitu. Itu ya teman-teman. Ada lagi nggak kira-kira? Ada satu lagi dong, Miss. Oke, silakan. Terkait ini teman-teman kebanyakan di kelas A ini udah berhasil memetakan mana kualitatif kayak gitu. Cuma ada beberapa yang belum menemukan jurnal tentang kualitatif, malah ngumpulinya kuantitatif. Nah, untuk sekarang kan kita udah jadi udah tahu satu persepsi gitu loh. Setelah ini teman-teman hunting jurnalnya yang terkait tema ADP kayak gitu. Karena beberapa sebelumnya masih ada yang di subjeknya di SD masih sangat luas dan itu di luar ADP gitu loh, Miss. Oh, keluar gitu dari ADP. Berarti subjeknya harus ADP. Ya, paling enggak nanti disesuaikan dengan tema terkait entrepreneurship, pendidikan, lingkup ADP ataupun OTKP. Nah, untuk administrasi juga bisa disesuaikan dengan tema-tema yang udah disebutkan di pertemuan pertama. Gitu. Berarti sesuaikan sama ADP ya. Soalnya aku lihat ada yang psikologi juga. Iya, jadi kan nanti masuk ranahnya psikologi. Oke, ya gitu. itu misleading, nanti teman-teman bisa di-reject sama dosennya gitu ya. Itu nggak bisa jadi relevan di beberapa tuh yang di skripsi itu ada penelitian relevan tuh masuk ya? Penelitian relevan ada di bab 2. Oke, nanti teman-teman kalau bikin skripsi yang beneran itu di bab 2 ada penelitian relevan. Jadi hasil huntingnya teman-teman itu dibikin narasi 3 apa 5 ya? Kalau nggak 3, 5 gitu. Dan itu nggak boleh ada ranah di luar ADP gitu. Jadi ini cukup ketat sekali. Kalau dapat dosen yang senior ya lumayan dapat. Jangan gitu ya. Nanti agak keras kritikannya begitu. Oke, nanti fokuskan ya teman-teman, ranahnya fokuskan administrasi. Tapi karena baru latihan sih nggak apa-apa. Untuk yang kali ini kita agak lebih sedikit strict untuk concern-nya di luar seperti psikologi jangan ya gitu, psikologi jangan. Tapi memang kadang jurnalnya jurnal psikologi sih sebetulnya gitu, ranahnya ada jurnal psikologi. Kalau ada yang teknik juga nggak sih kemarin tuh? Nggak ada ya, yang penting nyerempetnya paling sering tuh ke psikologi gitu. Ya udah nanti difokuskan lagi teman-teman. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi nggak terkait penugasan? Ini waktunya penugasannya sampai enggak Kamis ya teman-teman, hari Rabu. Jadi kalau kemarin Kamis, untuk minggu depan cuma sampai tanggal 16 itu malam gitu ya, atau pagi, malam deh nggak apa-apa, 16 jam malam, supaya kita bisa cek lagi satu-satu karena cukup berat. Jadi kita butuh more than one day ya, lebih dari 1 hari untuk ngecek 2 kelas. Jadi waktunya nggak bisa H-1 untuk submitnya, terakhir tuh H-2 begitu. Masih mending daripada 3 hari. Kalau beberapa dosen yang rodok gila tuh, ayo Senin harus dikumpulin kayak gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup dulu ya teman-teman. Oke, silakan Cynthia. Gini Bu, jadi pengalaman dari yang kemarin-kemarin kan ketika cari jurnal Indonesia itu kebanyakan tuh menemukan metodenya tuh dengan kata-kata seperti ini, deskriptif, kualitatif. Nah itu tuh masuk kualitatif atau enggak ya Bu? Terus kemudian ada juga dengan
metode deskriptif pendekatan kualitatif. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam metode kualitatif Kak ya, Bu. Makasih. Oke, sama-sama. Sebenarnya berbeda teman-teman, gitu ya. Sebenarnya berbeda. Deskriptif itu ya deskriptif sendiri, gitu ya. Kualitatif itu penjabarannya. Kalau kualitatif murni ya kualitatif murni, gitu. Kalau deskriptif itu lebih simple dibanding kualitatif, gitu ya. Kenapa nanti kamu harus hunting lagi? Kenapa nanti Anda akan temukan the real kualitatif itu yang kayak apa, the real deskriptif itu seperti apa. Dari hunting ini dengan membaca finding, dengan menemukan gap-nya, kalian akan melihat, oh ini lebih deep. Oh ini pembahasannya lebih gila gitu ya. Berarti dia the real kualitatif. Nanti kalian akan bisa temukan deskriptif itu lebih simple gitu ya. Dan kadang kita bilang itu kuali, ternyata itu deskriptif, just a deskriptif. Karena deskriptif itu tidak membawakan contoh, tidak wawancara, itu tidak ada triangulasi yang lebih mendalam, tidak ada deep interview untuk menggali lagi tentang fakta-fakta di balik itu, jawabannya yang harus bagaimana begitu. Biasanya emang diarahkan untuk S1 nanti bisa jadi deskriptif kualitatif saja, tidak pure kualitatif. Kebanyakan yang terjadi di ADP itu deskriptif kualitatif, teman-teman. Walaupun kita bilangnya kualitatif di metodologinya, kita bilang this is kualitatif, tapi yang terjadi realnya di lapangan atau saya baca itu pasti selalu jatuhnya ini tetap aja deskriptif kualitatif itu, karena ketika bertanya ya nggak terlalu deep gitu ya, hanya how, when, selesai. Nggak ditanyakan lagi, saya lihat transkripnya. Kemarin yang tanyakan di minggu lalu, Bu, ini caranya membuktikan bahwa ini real, saya tidak dianggap palsu untuk wawancara. Nah, itu ada transkrip wawancara. Setelah wawancara nanti kalian ngetik hasil wawancaranya sampai titik koma. Gitu ya, sampai titik koma data-datanya. Ketika bertanya jawab itu nanti di-print hasil transkrip wawancaranya, ditaruh di lampiran. Lah, dari transkrip itulah kalian harus terjemahkan ke dalam narasi di bab 4 tentang hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan wawancara tadi gitu. Nah, itu yang the real kualitatif gitu ya. Ada transkripnya terkadang di lampiran gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misal kalian temukan deskriptif kuali, masih saya izinkan karena baru latihan, baru S1 dan masih dipakai di ADP. Jadi nggak apa-apa. Misalnya mau deskriptif kuali yang di Jurnal Indonesia, biasanya Jurnal Indonesia deskriptif kuali ya, mungkin itulah kita baru bisa sampai segitu gitu sekualitinya. Nanti kalau di asing kalian jarang temukan, kalian akan temukan this is qualitative method gitu. Nggak apa, yang Indonesia kebanyakan akan temukan seperti itu, ambil aja, karena nanti rata-rata kita akan melakukan hal yang sama gitu ya, nggak apa baru latihan. Gitu ya, Cynthia. Baik Bu, terima kasih. Oke teman-teman gitu aja. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di grup ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Gitu. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya.